Di sini ada petani kakao enggak? Silahkan maju 2 orang saja, petani kakao. Jangan banyak-banyak, udah. Ya, ini yang lari ya. Kalau dipanggil lari ini senang saya. Ya, boleh dari Papua 1. Sudah cukup 3 aja. Semuanya maju. Cukup. Luar tadi kan? Luar yang masuk tadi. Yang petani kakao. Udah cukup. Bedanya habis nanti kan cukup. Ini tadi kok ngotot sekali siapa ini? Sini, sini. Saat dari pegang pas Pamres masih pengen naik. Mau cerita apa ini? Silakan maju. Silakan Pak, dikenalkan. Terima kasih Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Provinsi Gorontalo. Nama kami Ikhwan Husain. Sebetulnya Pak Presiden minta maaf. Sebetulnya yang memang pamerkan jagung itu Provinsi Gorontalo, dan saksi hidup Bapak Menteri kemarin mengekspor jagung dari Gorontalo ada kurang lebih 15 ton ke Kabupaten Banten. Ekspor berapa? 15 ton Pak. 15 ton Ya. dari Dari Gorontalo. Gorontalo. Ya. Sebetulnya kami juga tadi Oh, mau maju. 15.000 ton. 15.000 ton. 15.000 Sebetulnya kami ton. tadi ingin maju, cuman sudah Pak Presiden batasi 3, maka kami mundur ya. Larinya kurang cepat tadi. Ya, terima kasih, kami masuk ke kakao. Kakao. Sekarang perlu kami Sebentar. lakukan. Tadi Pak siapa? Pak Ikhwan ya. Pak Iwan. Ya. Tadi kan cerita jagung. Ini yang saya mau minta cerita masalah kakao loh. Ya. Kakao. Di Ya. Gorontalo juga ada. Kalau Gorontalo kakaonya kalau sejak tahun 2008 Ya. itu kurang lebih ada 40.000 hektar. 40.000 hektar Ya. ya. Sudah ada permajaan. Ya, pertama kami masuk pada program Gernas, Gerakan Nasional Penanaman Kakao. Ya, oke. Terus yang kedua, setelah kami dapat itu bahwa hasil kakao cukup meningkat, namun pada saat itu masih presidennya Pak SBY, Ya. harganya turun. Harganya turun. Ya, setelah Bapak presidennya Pak Jokowi harganya naik. Terus yang masuk kakao, nah sekarang Pak, bisa dilaporkan kenapa maju ke depan kami, karena sekarang Jangan karena di depan saya loh. kalau kami pendukung mati-matian Pak Jokowi kemarin pada menyerang. Masalah kepada Pak Presiden, Pak Gubernur Gorontalo ya. Ya, kakao. Urusan kakao Kalau dulu. kakao sekarang, pemasaran kakao kenapa kami maju? Iya. Sekarang penjualan lokal saja Pak sudah 35.000 per kilogram. Iya kurang karena pabriknya banyak, bahan bakunya kurang. Oleh sebab itu petani-petani nanam ini tapi juga harus diatur. Jangan nanti nanam kakao semua harganya jatuh. Menteri Pertanian nanti yang ngatur sehingga jangan sampai terlalu banyak suplainya. Yang kedua Pak, yang Ya. masalah Sekarang harganya berapa sih? harganya Dulu berapa, sekarang dulu berapa? harganya hanya 2.500 per kilo Pak. 2.500 per kilo. Ya. Sekarang Dan sekarang sudah 35.000 per kilogram. 35.000 per kilo. Benar. Ya ada lah coklat itu. Saksinya Pak, ada petani kakao yang berhasil sampai beli mobil yang super mewah ya seperti itu, dan punya bangun rumah yang mewah. Beli mobil Ya. ya, sebentar ini yang saya enggak, saya mau ngomong masalah. Jadi kalau sudah ya nanam kakao, hasilnya gede, dapat uang juta-jutaan atau miliar, jangan beli mobil dulu. Naik haji sudah Pak, naik haji sudah. Naik haji. Naik haji boleh lagi, jangan beli mobil. Harusnya uang itu dipakai untuk melebarkan lahan kakaonya dulu. Begini Pak Presiden, kan kendala perluasan kakaonya begini Pak. Untuk meluaskan kakao Pak, Ya, kalau ini kami bicara langsung hati ke hati Pak. ya, Kenapa kami tidak bisa memperluas Ya, lahan kakao memperluas. yang ada di Gorontalo? ya, Pembuktian yang nyata bahwa kami perlu Pak Menteri ya, ya. terlalu sempitnya lahan perkebunan untuk kakao. Alasan pertama Pak, kami terjepit dengan kawasan Taman Nasional Bugani dan Wartabone seperti itu. Oh. Jadi Pak Presiden sudah tahu Ya. bahwa keadaan Gorontalo seperti itu. Tapi Ya. kami semangat tetap menanam kakao Pak seperti itu. Ya, oke. Ya, nanti coba saya cek lahannya yang memungkinkan di mana kira-kira karena memang saya tahu di sana untuk kakao sangat bagus sekali. Terima kasih. Ya, ya silakan kembali. Wah, foto bersama terus ini. Silakan dari sini cepat. Beda.